kebijakan dari presiden untuk membangun jalan tol, insya Allah bisa kita itu. Mudah-mudahan harapan kita semua begitu ya, bisa ada lah. Di Pak Jokowi masih belum ada, mudah-mudahan presiden berikutnya ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Jembatan Suramadu. Dengan adanya jembatan Suramadu, mobilitas di Pulau Madura kian tinggi. Itulah yang menjadi salah satu faktor beberapa titik di Pulau Madura, terutama di jalur selatan, ini banyak titik-titik kemacetan. Ini yang menjadi salah satu pendorong beberapa tokoh Madura ataupun ulama yang juga mendorong agar adanya tol Trans Madura. Ini agar menjadi salah satu alternatif untuk mengurai kemacetan. Sebenarnya bagus atau tidak sih tol Trans Madura itu? Di sini sudah ada dari kalangan akademisi, Rektor Unira. Selamat siang Pak Rektor. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat meskipun ya agak batuk dikit nih. Selamat datang di gubuk kami KTV ini, Pak Rektor. Siap. Ya. Karena tadi kami sudah menyampaikan ingin membahas soal tol Trans Madura, saya yakin beberapa kalangan akademisi juga mengkaji hal kayak gitu. Dalam pandangan Rektor Unira ini gimana terkait tol Trans Madura ini, bagus atau tidak sih sebenarnya? Baik, Mas. Baik, Mas Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat podcast KTV ya. Saya Faisal Estu Yulianto, sudah tadi disampaikan kebetulan dapat amanah jadi rektor. Tapi kemudian juga background pendidikan saya juga teknik sipil. Wah, cocok ya. Iya. Jadi memang sudah agak lama ya ini digaungkan itu. Jadi jauh sebelum ada wacana reaktivasi jalur kereta api. Bahkan pernah diadakan semacam FGD di Universitas Dr. Sutomo di Surabaya yang menghadirkan tokoh-tokoh Madura, para bupati di seluruh kabupaten di Madura dan banyak lainnya, termasuk juga tokoh kebanggaan kita Pak Profesor Mahfud MD hadir di situ beliau. Jadi selama ini jalur selatan merupakan jalur utama transportasi saudara-saudara kita masyarakat Madura untuk menuju ke mana saja. Sementara di jalur utara sepi dibandingkan dengan jalur selatan. Karena volume kendaraan yang lebih besar dibandingkan jalur utara maksud saya. Kemudian adanya Suramadu ternyata meningkatkan volume kendaraan juga. Bahkan sepeda motor itu 7 kali lipat dari sebelumnya. Ada kajian yang sudah menjelaskan hal tersebut. Sementara kapasitas jalan tidak sesuai dengan pertumbuhan kendaraan. Jadinya tetap saja gitu. Ya, jadi akhirnya macet. Terlebih juga di beberapa titik antara Pamekasan sampai dengan Bangkalan itu ada pasar-pasar tumpah yang dalam tanda kutip hampir tiap hari membuat kemacetan. Apalagi pas Maulid Nabi, hari besar agama, wah itu luar biasa. Jadi memang harus ada jalur transportasi lainnya. Dulu 2013 itu kita diskusi dengan teman-teman PU provinsi yang ada di Madura. 2013 itu sebenarnya direncanakan jalur paling selatan kalau saya istilahnya ya. Itu dari Sampang ke Pangalengan, ada jembatan besar di situ. Kemudian Sreseh ke Wanyar, tembus di sebelum masuk jalan tol, kaki jalan tol itu perempatan lampu merah tembus di situ. Itu kajian tahun berapa?
seingat saya 2013 sudah direncanakan. 2013 sudah direncanakan. Kemudian waktu COVID kemarin dari Kabupaten Sampang, karena pernah diskusi juga dengan Abah Idi ya, Bapak Bupati Sampang itu juga akan disegerakan itu proyek yang khusus untuk Kabupaten Sampang. Kalau yang Kabupaten Bangkalan saya kurang paham gitu. Tapi paling tidak kalau jalur yang paling selatan itu yang Kuanyar dekat pantai itu bisa segera terlaksana, maka saudara-saudara kita masyarakat Madura itu punya alternatif jalan yang lain gitu ya, arah jalan yang lain itu, sehingga tidak terpusat seperti yang sekarang ini. Sekarang dilebarkan dari Tangkel sampai Belegar dan sekarang juga ada perbaikan jembatan dan macam-macam. Tapi setelah selesai dari Belegar misalnya di Tanah Merah atau di mana, tidak signifikan pengurangan kemacetan itu. Berarti di titik pasarnya tetap, walaupun ada pelebaran sedikit itu tetap berarti. Ya. Berarti alternatifnya sebenarnya itu membutuhkan jalur yang berbeda dari yang dilalui oleh pasar, nggak melalui pasar tersebut. Nggak melalui pasar itu. Nah di situ diusulkan untuk membuat jalan tol Trans Madura. Jalan tol Trans Madura itu dikaji juga dari rekan kami di ITS Surabaya itu sepanjang 127 km. 127 km itu membentang dari Kamal sampai Manding di Sumeneb gitu. Dengan biaya total sekitar 25 triliun. Jadi memang kalau lihat biayanya ya harus harus nasional, APBN, nggak mungkin. Sekarang masalahnya adalah usulan ini belum ada di rencana pembangunan jalan tol nasional, nggak ada. Jadi itu yang jadi masalah. Tapi kalau reaktivasi rel kereta api itu ada di, kalau nggak salah Impres itu, ada di Impres bahwa ada kegiatan itu. Tapi bagi kami, saya kira alternatif jalan lainnya selain jalan yang selatan sekarang itu sangat penting bagi saudara-saudara kita Madura. Oh, berarti yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah alternatif jalan, bukan alternatif transportasi, tapi alternatif jalan. Biar masyarakat tetap menggunakan mobil pribadinya atau kendaraan apapun itu yang dimiliki untuk melalui jalan yang berbeda yang tidak harus melalui pasar itu. Oh itu. Salah satunya yang diusulkan adalah tol Trans Madura. Dan sekarang itu belum masuk ke dalam rencana pembangunan tol yang nasional. Oh iya. Apa sebenarnya? Tahu nggak yang membuat itu hal tidak segera terrealisasi? Mungkin kalau saya nggak tahu pasti itu masalah usulan itu, tapi kemarin pesan dari Pak Subhi ini, beliau kepala PU wilayah Jawa Timur dan Bali itu. Ya harus ada kemauan politik yang hebat, yang baik dari seluruh Bupati Pamekasan dan tokoh-tokoh Madura untuk menemui Presiden untuk memasukkan ini. Sekarang kan Bali ada tol ya. Iya. Bali ada tol itu. Ya kami sepakat kalau Madura memang memerlukan tol. Jadi jembatan Suramadu itu tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi biasa yang membantu saudara-saudara kita masyarakat Madura untuk lebih mudah akses ke Surabaya ataupun yang dari Surabaya ke Madura. Betul. Tapi juga benar-benar jembatan Suramadu itu jadi media untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Madura. Oke, sekarang ke tol dulu, bahas soal tol Trans Madura dulu. Selain untuk mengurai kemacetan, ada nggak manfaat-manfaat lain dari tol Trans Madura yang dikaji sebenarnya? Ada. Di Bangkalan itu kan ada rencana pelabuhan peti kemas di daerah Soca, kemudian di daerah Tanjung Bumi. Di Pamekasan ini ada
pelabuhan Pasian. Di Manding juga ada pelabuhan sekarang kan, baru selesai. Sekarang kalau misalnya orang atau investor gitu atau mau bangun industri di utara Pamekasan, utara Pasian atau apa gitu. Kalau hanya mengandalkan transportasi yang ada, itu biaya transportnya luar biasa, itu mahalnya. Dan itu masuk ke biaya produksi kan. Kalau mau lewat kapal laut juga harus berpikir 2 kali. Iya. Nah sekarang itu kalau nggak ada apa-apa di jalur yang selatan, bayangkan kalau misalnya kita kirim barang dari Surabaya ke Madura untuk dipasarkan, dan barang itu berkejaran dengan waktu masa expirednya. Kemudian tiba-tiba dulu kan pernah ada truk semen ngangkut semen guling melintang gitu. Sehari itu macet. Karena tidak ada alternatif, hanya itu satu-satunya jalan. Iya, hanya itu saja. Yang berada di nah, sehingga kita perlu alternatif jalur darat. Kenapa jalur darat? Karena jalur darat ini mudah diakses oleh masyarakat kita semua. Misalnya karena alhamdulillah kan sekarang saudara-saudara kita masyarakat Madura sudah banyak yang punya mobil, itu ada usaha gitu macam-macam. Jadi kalau ada alternatif jalan yang lancar dan bebas hambatan misalnya kayak tol, itu Surabaya Pamekasan bisa 1 jam. Wah, enak ini. Jadinya itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Betul, itu. Dengan salah satunya memangkas jarak, memangkas waktu. Jadi kita pusat industri ikan laut misalnya di utara ada di Pamekasan, kita kan pelaut orang Madura ini. Kemudian di Kancung, di Benteren itu ada Bronta ada. Kalau mau kirim ikan dalam keadaan fresh ke Jawa untuk dikirim ke mana misalnya, kalau macet terancam itu. Oh iya betul. Berarti memang harus ada bisa menggunakan es. Betul. Atau apa gitu. Iya. Tapi berapa lama bertahan? Bertahannya berapa lama? Gitu tapi ya. Kalau ada tol itu akan lebih cepat. Iya. Kalau misalnya ada ungkapan jangan sampai macet. Kalau macet gimana? Gitu ya. Karena memang kita tidak bisa memprediksi hal itu. Betul. Gak usah ada kecelakaan. Kalau besok misalnya Hari Raya Idul Adha, itu dari Pasar Patemon di Bangkalan sampai Pasar Lomair itu macet itu. Saya pernah ada acara di Surabaya itu jam 7 malam. Dari sini jam 3:30. Tersendat, bukan macet ya, tersendat itu di Bangkalan itu sama di Tanah Merah itu. Sampai Surabaya jam 7:30. Jadi 4 jam saya dari sini. Jadi katanya teman-teman itu Jakarta ke Pamekasan atau ke Sumeneb atau ke Sampang, yang jauh itu bukan Jakarta Surabaya, tapi Surabaya Madura. Ketimbang dari Jakarta ke Surabaya. Sampai ada analogi ke sana ya. Iya, gitu. Guyonannya kayak gitu. Guyonannya teman-teman gitu ya. Jadi yang capek itu Surabaya Pamekasan kalau kita ke Pamekasan. Apalagi di Pamekasan sekarang ini banyak sekali gedung-gedung baru yang dibangun itu di Pamekasan ini. Di Sampang juga itu. Itu kan kendaraan-kendaraan dengan tonase yang berat itu lewat itu. Nah, kalau macet itu menambah beban jalan dan cepat rusak jalan. Kalau macet ya dia berhenti. Makanya di jembatan itu nggak boleh macet, nggak boleh ada macet di jembatan. Berbahaya. Terutama itu untuk transportasi moda yang berat untuk moda-moda yang berat. Di atas mobil pribadi lah. Apalagi truk trailer yang angkut beban berat itu kalau macet itu beban ke jalan semakin besar. Apalagi ada jembatan. Dengan ini kan akan menumbuhkan atau membuka keran-keran baru dari ekonomi yang ada di Madura. Ya. Salah satunya soal mempercepat mobilitas. Kalau seandainya tol Trans Madura yang
yang digunakan, yang difungsikan atau dipilih lah nanti, yang terus disuarakan, apakah ekonomi di pantai selatan akan mati atau tidak sebenarnya dalam analisa? Apa itu juga dianalisa? Begini, dulu saya masih ingat Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia itu, Profesor Danang Parikesit, dosen UGM. Kita diskusi di Semarang waktu itu. Kalau proyek Suramadu itu adalah proyek jembatan, maka selesai pembangunan Suramadu ya selesai. Tapi kalau proyek Suramadu itu topiknya adalah proyek pengembangan wilayah, maka tidak akan pernah selesai sampai dengan wilayah Madura maju seperti wilayah di Surabaya. Jadi kalau saya, pandangan saya, kenapa dulu ada yang tanya itu, kenapa kok nama jembatannya Suramadu, Surabaya Madura, bukan Jawa Madura? Karena Madura nama pulau, satunya nama kota. Ya harapan kita seluruh Madura itu bisa berkembang, maju, sejahtera seperti Surabaya. Oh gitu. Rasanya. Jadi sama dengan tol ini. Kalau hanya proyek tol senilai 25 triliun, kita rugi besar. Kalau hanya untuk mengatasi kemacetan, buat aja jalan alternatif lain, dibaguskan, ini dibatasi akses masuk terutama pasar Tumpang, insya Allah bisa terpenuhi. Kurang banyak insya Allah itu, minimal 50% lah kalau kita alternatif yang selatan selesai misalnya. Iya betul. Tapi jalan tol ini dibuat bukan hanya untuk mengatasi kemacetan, rugi kita itu. Oh berarti triliunan rupiah itu kalau hanya untuk pembangunan tol dan hanya untuk mengurai kemacetan, rugi banyak. Rugi banyak kita. Tapi berbeda lagi kalau itu berhubungan dengan pembangunan di keseluruhan di Madura. Di Madura. Jadi misalnya kemarin kan yang disampaikan waktu di Surabaya itu tentang trase jalannya apa? Trase jalan itu apa ya? Lintasan jalan tolnya itu kan agak ke selatan. Kita nggak mau. Kalau agak ke selatan, gimana dengan saudara kita yang ada di utara? Percuma dong tol itu. Maka diusulkan dan insya Allah disepakati itu di jalur tengah. Jalur tengah. Ada yang menyampaikan, Pak nanti gimana kalau ada sungai, jurang ini. Loh, orang sipil itu ditugasin untuk begitu kok, mengatasi masalah itu. Jangan khawatir, yang penting tidak ada kebijakan dari presiden untuk membangun jalan tol. Insya Allah bisa kita itu. Oh berarti ini cuma tinggal nunggu goodwill dari pemerintah. Iya betul itu. Jadi mudah-mudahan harapan kita semua begitu ya, bisa ada lah. Di Pak Jokowi masih belum ada. Mudah-mudahan presiden berikutnya ada gitu. Ini bukan tawaran dan tanda kutip karena dekat-dekat ini ya, dekat-dekat paham pilpres ya, enggak lah. Kita masyarakat Madura insya Allah lebih dewasa. Menilai. Tapi harapannya karena tidak memungkinkan tampaknya direalisasikan pada periode kepemimpinan sekarang, semoga yang ke depan itu lebih memperhatikan soal ini. Betul. Saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum Thohir Bata-Bata. Jadi jangan ajarin saudara-saudara kita orang Madura ini cinta Indonesia gitu. Karena katanya almarhum itu, kita bakar sate aja pakai merah putih kok. Tapi tolonglah cintai Madura. Wah, ini menarik ini. Berarti kalau saya sepakat ini. Berarti kalau warga Madura gak perlu diragukan. Betul. Keindonesiannya gak perlu diragukan. Mau bakar sate aja pakai merah putih ya. Cuman Indonesia juga harus mencintai Madura. Dan salah satunya bangunlah Madura agar lebih baik. Betul. Oh ini pesan terbaik bagi pemerintah ini. Betul. Menarik. Jadi begini Mas, satu waktu itu pernah saya dari Singapura di pesawat ketemu sama, kebetulan saya tanya itu, Pak, Bapak Surabaya mana? Saya Madura mana Pak? Pamekasan. Saya baru sama Pamekasan, kamu Pak kok. Udah lama di Malaysia, udah lama 5 tahun. Satu saat saya ingin ketemu lagi sama orang itu. Bagaimana Pak? Boleh refreshing ke Malaysia. Bukan lagi sebagai pekerja. Udah naik levelnya. Kan kasihan saudara-saudara kita di utara itu. Iya. Sudah saatnya masyarakat Madura ini menikmati kemajuan Indonesia. Berarti salah satu upaya yang dilakukan melalui tol Trans Madura itu agar
bukan hanya di pantai selatan yang ekonominya sudah perputarannya bagus, ya. lebih bagus lah ketimbang yang di utara ataupun di tengah atau poros tengah atau seperti apa. Berarti ingin dicoba pemerataan ekonomi itu juga harus dilakukan dengan salah satu tol Trans Madura itu. Jadi jalan tol itu menjadi salah satu stimulus, jadi penyebab bangkitnya ekonomi Madura, terutama di wilayah Madura utara Madura ya gitu. Jadi kalau di tengah kan ini kita buat interchange istilahnya, itu jalan exit itu bisa mengakses ke situ ya. Jadi infrastruktur jalannya diperbaiki. Jadi orang mudah untuk akses jalan tol. Mau kemana saja lebih mudah. Misalnya dari Benderen mau ke Waru bisa lewat jalan tol, misal gitu ya. Nah, itu akan lebih baik sehingga mobilisasinya lebih mudah. Lebih mudah. Jadi karena mobilisasi lebih mudah, kemudian investor akan lebih melirik Madura. Wah, ini kalau lebih hidup Madura, tentu itu. Investor juga akan datang. Meskipun ada kekhawatiran misalnya karena kita masyarakat Madura ini dikenal sebagai masyarakat yang religius, gitu ya. Misalnya gimana kalau perkembangan ini akan menggerus ini? Ya tantangannya memang itu. Jadi tantangannya semakin maju teknologi, semakin maju wilayah itu, tantangan utamanya di sosial itu memang degradasi moral. Tapi dengan segala kearifan lokal yang ada di masyarakat Madura, dengan banyaknya pondok pesantren di masyarakat Madura, mari kita tunjukkan bahwa orang Madura itu tidak akan terkontaminasi dengan hal itu. Oh iya. Kalau karena teringat soal itu, memang itu akan ditanyakan nanti karena memang sudah dibuka duluan. Okay. Salah satu tol Trans Madura, salah satu kekhawatirannya kan perkembangan di Madura bisa menggerus hal itu. Iya, betul. Tapi melihat karakter orang Madura, kemungkinan akan tergerus atau tidak sih sebenarnya? Itu belum bisa saya jawab. Iya. Tapi mari kita bergandengan tangan ya untuk kesejahteraan saudara-saudara kita semua, pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan di Madura begitu ya. Memang tantangan terberatnya itu nggak usah jalan tol, ada jalan tol. Sekarang ada keterbukaan teknologi informasi yang luar biasa ini. Itu sangat sangat berdampak juga pada adik-adik kita, anak-anak kita yang masih masa pertumbuhan. Itu yang jadi. Makanya kan mari kita rebut seperti apa harusnya. Berarti memang harus ada filter yang itu harus dikerjakan bersama. Betul. Bukan hanya tugas 1-2 orang, tapi juga bersama. Seperti kayak di keluarga, bagaimana anak-anak yang sudah bermain gadget apa segala macam menggunakan gadget itu bisa memfilter apa yang harus dikonsumsi oleh mereka, apa yang tidak boleh dikonsumsi oleh mereka. Berarti ini tugas bersama maksudnya. Tugas bersama. Semua, tapi lembaga pendidikan yang di depan. Oh iya. Lembaga pendidikan yang di depan. Jadi mari kita ini, insya Allah bisa kok. Yang penting ada niat. Bismillah, insya Allah. Oh berarti Pak Rektor tidak ragu antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Madura ke depan itu juga bisa dibarengi dengan warga Madura yang mampu beradaptasi dan tidak terkontaminasi. Iya, insya Allah. Wah, menarik ini. Kayak di Jepang itu kan teknologi maju tapi budaya masih tetap bagus. Oh siap. Gak apa-apa sambil diminum ya, aja. Ya, terima kasih. Seiring munculnya wacana soal tol Trans Madura kan juga ada nih muncul wacana soal pelebaran jalan. Dalam artian jalan akan dijadikan satu arah semua walaupun di pantai selatan. Apakah ini juga solusi baik atau memang paten hanya tol Trans Madura yang terbaik? Kalau saya pelebaran jalan itu solusi dalam jangka pendek. Hanya jangka pendek? Jangka pendek saja. Karena begini, kalau satu arah misalnya berarti ada dua jalur nanti. Dua jalur jalan. Kalau sekarang yang dilebarkan di Blega itu dari Lomayo sampai Tangkel itu ya kan dilebarkan. Mau jadi satu arah, nah, berarti kalau itu satu arah pemerintah harus buat jalan alternatif lainnya. Itu sama saja dengan
membuat jalan baru kan. Iya. Kalau misalnya dibatasi, misalnya ada pembatas di tengah, ya nggak mungkin karena itu jalan raya bukan jalan tol. Itu yang sangat bukan. Jadi pelebaran jalan itu solusi jangka pendek. Saya di teknik sipil ini ada mata kuliah sistem transportasi dan rekayasa lalu lintas. Iya. Jadi bagaimana mendesain lalu lintas ini kalau satu arah sama dua arah, kan pusing juga itu. Jadi pelebaran jalan ya alternatif sementara. Sekarang kan nggak usah nunggu lama. Ketika selesai di Belega ini tetap aja macet. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam. Sama aja. Saja. Mau dibuat lebar seperti apa, transportasi itu akan tetap melalui pasar. Betul. Kecuali kita manage pasar itu agak masuk atau seperti apa. Itu berarti harus ada pembongkaran besar-besaran berarti kalau kayak itu. Kalau pasar ya relokasi. Itu kalau pasar. Tapi bangunan-bangunan yang lain yang memang berada di tepi jalan seperti kayak masjid, bangun sekolah apa segala macam itu kan juga akan terdampak. Salah satunya juga Unira juga. Betul. Akan bisa juga kena. Jadi kalau pelebaran jalan dijadikan kayak jalan tol 30 meter dengan satu arah dibatasi di tengah itu dari kita tahu, kalau saya tahu itu dari Belega lah sampai Bundaran itu kan ada rel kereta api. Iya. Nah, tanahnya negara kan, PT KAI itu setahu saya ketentuannya itu 7 meter dari as rel kereta api itu kanan kiri itu milik pemerintah. Nah, kalau itu dibebaskan, itu bukan hanya biaya konstruksinya yang mahal, biaya sosialnya jauh lebih mahal. Oh iya. Sehingga tidak efektif lagi. Karena nanti juga walaupun rumah-rumah warga yang harus diperhatikan bukan soal lahannya yang dibeli. Betul. Tapi bagaimana ekonomi warga tersebut yang harus berpindah itu juga bisa tetap stabil seperti semula. Iya betul. Itu biar nggak jadi masalah sosial berikutnya. Berikutnya. Itu yang jadi ini akhirnya jadi yang perlu pertimbangan utama untuk melebarkan jalan. Karena ongkos sosialnya luar biasa besar. Berarti memang salah satu alternatif yang bagus dalam kacamata Pak Rektor itu yang tol Trans Madura. Tol Trans Madura itu. Tol Trans Madura 25 triliun itu. Kalau ladang minyak di Madura aktif lagi itu enggak seberapa mahal. Kan banyak titik-titik pengeboran di Madura ini. Iya. Selanjutnya soal ini kan juga ada wacana soal provinsi Madura. Ya. Apakah pembangunan tol Trans Madura ini juga bisa menjadi percepatan nanti juga, bisa menjadi salah satu pendukung terhadap adanya wacana provinsi Madura ini? Saya kira ya bisa, Mas. Bisa. Jadi isu provinsi Madura kan sangat menarik. Iya, menarik dan berjalan cukup lama banget ya, naik turunnya. Betul. Setahu saya itu di media-media banyak gitu. Setahu saya karena pembagian hasil migas itu tidak memihak begitu. Misalnya di Camplong ini gitu. Itu bisa diketik cari di mesin pencari itu ya. Usulan Bapak Bupati Sumeneb tentang bagi hasil migas itu tahun 2022 kalau nggak salah, Januari itu. Jadi kalau titik pengeboran itu di atas 4,6 mil, maka itu wewenang provinsi. Sehingga Sampang hanya bisa dapat bagi hasil migas itu sama dengan kabupaten lainnya yang tidak punya ladang migas. Ya. Karena dia offshore, dilepas pantai. Kecuali kayak Bojonegoro lain lagi ceritanya. Kemudian di Sumeneb kan sama. Di Pamekasan ini, di Tanjung kan rencana juga ada pengeboran migas dalam waktu dekat itu. Ya sama juga jaraknya 4 di atas 4 mil. Itu Pamekasan hanya dapat sama dengan provinsi yang lain. Tapi kalau Madura jadi provinsi, maka dana bagi hasil migasnya jauh lebih besar. Dan mudah-mudahan itu bisa menopang kemajuan Madura dan kesejahteraan
masyarakat Madura. Salah satu wacana kenapa Ya. kita harus menjadi provinsi. Provinsi. Gitu ya. Karena ada dalam tanda kutip Iya, Pak. ketidakadilan. Dalam analisa. Terus tadi kembali ke tol, apa korelasinya kalau memang tol itu juga mendukung kepercepatan? Apa memang ada atau memang tidak ada sebenarnya? Ya ada. Sekarang misalnya wacana provinsi Madura di cancel dulu, ditunda itu. Jadi tol gitu ya. Karena tol kita bangun duluan, pemerintah. Nah, berikutnya membangun tol duluan. Jadi kalau investor datang ya ke kita untuk membangun macam-macam industri dengan segala kearifan budaya yang kita miliki. Misalnya pelabuhan peti kemas di Arosbaya yang bisa terkoneksi langsung dengan pelabuhan Perak, pelabuhan peti kemas yang ada di Socah itu pelabuhan apa itu lupa saya namanya. Itu bisa terkoneksi dengan Surabaya gitu kan. Itu akan banyak akan bagus pertumbuhan ekonomi. Kemudian ke timur sedikit itu ada pusat jambu mente di Sampang, ada pusat industri ikan, ada pusat batik di Tanjung Bumi juga. Selain ini ada batik juga. Jadi potensi-potensi di Sumeneb ada wisata. Potensi-potensi yang ada di setiap kabupaten bisa lebih cepat tumbuh jika transportasi lebih bagus. Oh iya. Karena lebih berkembang dengan bagus itu kalau misalnya jadi provinsi ya insya Allah lebih siap. Oh berarti ini mendukung terhadap kesiapan Misalnya menjadi provinsi. Salah satunya kalau adalah catatan jalan tol yang dibikin duluan. Kalau tol Trans Madura dibikin duluan itu bisa mempercepat gara-gara kesiapan. Salah satunya pergerakan ekonomi sudah tinggi, apa segala macam, dan itu mendukung juga kemandirian nanti. Kemandirian. Iya. Karena dari tadi kan udah dibicarakan nih soal tol Trans Madura. Apa sebenarnya langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan ini agar itu bisa dipercepat kalau memang itu penting? Ya dulu kalau nggak salah Ikatan Keluarga Madura kalau nggak salah. Ikama ya. Itu Pak Haji Rowi sama Pak Haji Saini itu kita menandatangani petisi dari Sumeneb. Oh iya betul. Ingat saya ada dari Sumeneb sampai Bangkalan itu petisi untuk realisasi jalan tol gitu. Tapi kan sekedar usulan gitu. Nah mudah-mudahan ada support politik, misalnya kesepakatan para bupati di Madura seperti anggota dewan kita yang berasal dari wilayah Madura juga ikut mensupport. Kalau misalnya perlu tanda tangan kontrak itu. Kalau jadi anggota DPR RI di Madura harus mensupport tol Madura. Ini quote menarik ini. Bisa. Kan lucu kalau ada anggota dewan berasal dari wilayah Madura tidak memikirkan orang Madura. Mewakili Madura tapi tidak memperhatikan Madura. Salah satunya tol Trans Madura itu. Gitu. Ini pesan bagus bagi toko-toko yang berniat untuk mencalonkan agar juga nanti kalau jadi diperhatikan lah warga Madura. Ya salah satunya diperhatikan, bantu dorong lah biar cepat ini tol Trans Madura karena fungsinya banyak, manfaatnya banyak. Insya Allah lebih banyak manfaatnya itu. Kalau perlu kajian orang-orang Madura perlu kajian dari putra-putra Madura, sangat siap kita itu, sangat mampu kok, karena banyak rekan-rekan itu meskipun tidak di Madura ya, jadi orang-orang yang profesional di bidang itu, dan insya Allah mereka sangat peduli. Termasuk Pak Rektor. Iya insya Allah itu pasti wajib. Iya. Terakhir apa nih pesan yang ingin disampaikan terhadap warga Madura terutama untuk saling mendukung mempercepat tol Trans Madura? Mari kalau masyarakat Madura kayak saya itu ya mungkin hanya berdoa ya. Berdoa saja mudah-mudahan ada tol Trans Madura atau ada jalur alternatif lainnya di wilayah Madura agar
tidak selalu terjebak macet, karena kerugian ekonominya kan luar biasa sebenarnya itu. Kita tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk membangun Madura dengan cara apapun yang baik tentunya. Dan insya Allah kalau kita bersemangat selalu bergandengan tangan untuk memajukan Madura, mudah-mudahan perhatian pemerintah pusat lebih baik lagi ke Madura dan bisa direalisasikan itu tol Trans Madura. Amin. Ya, menarik perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat dan didengar oleh terutama pemerintah kabupaten atau pemerintah tingkat provinsi, juga pemerintah pusat, agar segera hal ini juga direalisasikan demi warga Madura. Sebelum saya tutup, saya masih gak bisa move on nih dengan kata-kata Pak Rektor tadi yang soal bahwa warga Madura gak perlu lagi diajari. Itu quotes-nya almarhum Ratohir. Iya, yang disampaikan sama Pak Rektor barusan. Ini yang sangat menarik. Dan saya sangat setuju. Memang warga Madura gak perlu lagi untuk diajari cinta terhadap Indonesia, tapi yang diperlukan oleh warga Madura adalah Indonesia. Tolong cintai orang Madura. Salah satunya dengan pembangunan tol Trans Madura. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.